kemenangannya. Belenggu, oh, kutuk dan maut telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Come on semua, kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalam
Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita. Because God is good all the time. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, baik dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi atau di pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem Apps atau menghubungi TU Gereja. Bagi jemaat yang masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 pagi atau online service ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 9.30 pagi seperti biasanya. Sesuai dengan program gereja, setiap 3 bulan sekali kita akan mendukung pekerjaan misi gereja kita. Dan minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan misi. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang tersedia atau dapat ditransfer melalui rekening misi GMI Bethlehem Palembang. Konferensi tahunan atau Konta Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 ke-51 akan diadakan secara onsite di Jakarta dan juga secara online pada tanggal 18 hingga 20 Juni ini. Anggota Konta dari GMI Bethlehem adalah Pendeta Sadikin Gunawan dan utusan Konta dari GMI Bethlehem adalah Ibu Sumiati Hakim dan Bapak Indrajaya Kurniawan. Mari kita doakan agar Konta ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Sutri Antoni Wijaya dan Winda Sari yang telah dikaruniai Tuhan seorang putri yang bernama Evelyn Wijaya pada tanggal 11 Juni 2021. Tuhan terus memberkati keluarga ini. Dan pada hari Sabtu ini, tanggal 19 Juni 2021, Saudara Yohanes dan Saudari Lisa Valentina akan melangsungkan pemberkatan nikah di gereja kita. Kami mengucapkan selamat dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini dapat mengikutinya melalui YouTube GMI Bethlehem. Dan bulan ini kita masih terus berbicara tentang hope atau pengharapan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pembimas Kristen Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan, dengan tema Bertekun dalam Pengharapan, di mana kita akan belajar bahwa ketekunan dalam pengharapan akan menumbuhkan kualitas kerohanian kita sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan dunia ini. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home, stay with Jesus. Kami berharap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat dan tetap sukacita. Kita sama-sama akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama akan beribadah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus menolong hidup kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Dari hal-hal terkecil yang kami alami, sampai dengan hal-hal yang bisa kami syukuri sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk setia, taat, bahkan tetap memiliki iman yang benar dalam-Mu. Sekalipun kami masih dalam masa pencobaan yang kami tidak tahu hari esok akan seperti apa. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menuntun hidup kami. Kami juga berdoa, memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Bapa Tuhan boleh menyuci kuduskan kami kembali, agar kami layak untuk beribadah dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Aku memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita puji Allah kita, Allah yang menyertai. Thank you Lord Jesus. Kau Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang menyertai
menyertai kami sampai pada akhirnya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, kami bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kami datang kepadamu. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Thank you Jesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, dan Allah yang selalu berada di samping kami selama hidup kami. Thank you Lord Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama, karena kita akan melanjutkan sukacita kita dengan mengatakan bahwa Allah itu baik. Tepuk tangan sama-sama. Mari rayakan hari Minggu kita dengan katakan, itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, Yesus luar biasa. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, sekali lagi sama-sama, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah. Come on, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari semua katakan, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sorakan nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
lamanya Tuhan Yesus baik. Come on, sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tanpa musik, sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Praise the Lord. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah, kita bersyukur kalau kita masih boleh menikmati ibadah setiap minggunya, sekalipun masa pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, tapi kita masih bersyukur Tuhan boleh membimbing kita menggunakan teknologi dengan baik sehingga kita terus boleh terhubung satu dengan yang lainnya. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati sebelum kembali kita belajar untuk terkonek dengan Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejananya, sehingga kita boleh dipakai secara luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pujian ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan naikkan pokok doa syafaat kita. Yang kita akan naikkan ada 4 pokok doa. Yang pertama kita doakan pelaksanaan konferensi tahunan ke-51 atau KONTA GMI Wilayah 2 yang akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Juni. Kita doakan agar seluruh gereja-gereja metodis di seluruh Indonesia, secara khusus di Wilayah 2, untuk boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kita doakan pemulihan bayi dari rekan kita yang masih dirawat di rumah sakit, dan kesehatan jemaat-jemaat di masa pandemi. Kiranya Tuhan boleh memelihara imun dan juga kesehatan kita baik-baik. Dan kita juga doakan untuk persiapan ibadah pemberkatan nikah dari rekan kita pada tanggal 19 Juni mendatang. Begitu juga persiapan ibadah Minggu P2MI Bethlehem hari Papa minggu depan. Untuk pokok-pokok doa ini kita angkat suara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan, kami datang padamu. Kami berdoa dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk KONTA, konferensi tahunan untuk GMI Wilayah 2. Kami berdoa Tuhan agar KONTA boleh berjalan dengan lancar. Dan kami rindu Bapa, Engkau boleh memakai gereja-gereja metodis di seluruh Indonesia, secara khusus di Wilayah 2, agar boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami pun berdoa untuk pemulihan bayi dari rekan kami yang masih sampai dengan saat ini perlu dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang berperan, yang menjaga atau juga yang melakukan terapi, yang memberikan obat. Kiranya Tuhan boleh menolong dan berkati agar proses perawatan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk ibadah pemberkatan dari teman kami, rekan kami, Jemaat GMI Bethlehem yang dilaksanakan pada 19 Juni mendatang. Kiranya Tuhan boleh memberkati pernikahan ini dan pernikahan boleh menjadi berkat. Kami pun berdoa untuk hari Papa minggu depan, Minggu P2MI Bethlehem. Biarlah terus Tuhan boleh pakai para pria yang ada di gereja kami menjadi saluran berkat dari pemimpin keluarga yang hebat, dan terus boleh pakai Tuhan untuk mereka bisa membimbing keluarga mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk jawaban-jawaban doa yang telah Tuhan jawab. Ada 3 jawaban doa yang telah Tuhan penuhi. Hasil tes antigen dari anak rekan kami, teman kami yang puji Tuhan negatif, dan juga kadar infeksi darah dari bayi dari rekan kami atau teman kami yang sudah jauh lebih membaik. Praise the Lord, terima kasih Tuhan. Kita juga bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang telah menyelesaikan ujian kenaikan kelas di akhir semester genap ini. Kami bersyukur untuk ketiga pokok doa yang sudah dijawab Tuhan. Untuk rekan-rekan kami yang bersuka cita karena anak mereka, bayi mereka boleh bertumbuh dan mendapatkan perawatan yang baik. Hasil tes antigen juga negatif. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk anak-anak remaja yang sekolah minggu, generasi penerus berikutnya yang telah menyelesaikan ujian akhir di semester genap ini. Kami tahu Tuhan di masa pandemi begitu banyak kendala yang kami hadapi, tapi kami bersyukur kalau anak-anak sekolah minggu dan anak remaja kami masih terus boleh mengenyam pendidikan yang baik sekalipun masih dalam tahap online. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Teman-teman yang ada di rumah tetap dalam keadaan bangkit berdiri, karena sama-sama kita akan menyatakan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita akan suarakan iman kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi kita puji Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh jemaat GMI Bethlehem yang saya kasihi. Sebelum kita bersama-sama dengar akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang saat ini memenuhi hati dan pikiran kita di dalam membaca, mendengar, merenungkan, serta memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sungguh bersuka cita pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat GMI Bethlehem. Mungkin ini kali pertama jemaat Bethlehem mendengar saya khotbah, ya, tidak ada salahnya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Bagus Ade Dinata Panjaitan. Ya, saya seorang pendeta di GMI, ya, berjemaat di GMI Wesley. Tapi sehari-hari dari Senin sampai Jumat saya juga seorang ASN. Kalau dulu namanya PNS, Pegawai Negeri Sipil. Sekarang namanya Aparatur Sipil Negara. Yang dipercayakan Tuhan sebagai pembimbing masyarakat Kristen. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah berkeluarga, punya satu orang istri, orang Batak juga, ya, Boru Simatupang, dan kami dianugerahkan oleh Tuhan 4 orang anak. Ya. Nah itulah saudara-saudara pengantar singkat perkenalan kita. Sehingga kalau misalnya kita ketemu di mana, Bapak Ibu boleh menyapa saya. Oke, baiklah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-5 dan ayatnya yang ke-13. Mari kita ikuti bersama-sama dan kami akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ditanya kepada kita saat ini, apakah kita punya harapan dan pengharapan? Pasti jawabannya, ya Pak Pendeta. Kami punya harapan dan kami punya pengharapan. Nah tetapi saudaraku yang terkasih, apakah kita tahu betul apa itu definisi harapan dan pengharapan? Nah dalam bukunya Making Hope Happen, Dr. Shane J. Lopez mengungkapkan bahwa harapan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Mengapa? Pertama, saudara, menurut Dr. Shane J. Lopez, bahwa harapan itu dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Jadi menurut Shane ini, Dr. Shane ini, harapan itu memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan. Karena ketika kita berharap akan sebuah kehidupan yang lebih baik, berarti orang itu semakin sejahtera. Nah, harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting baginya. Sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Nah, ini. Jadi ketika saya contohnya, saya orang yang biasa-biasa saja. Ekonomi saya biasa-biasa saja. Tapi ketika saya punya harapan, maka harapan saya itu membuat saya semakin meningkat hari demi hari dan semakin sejahtera. Nah, yang kedua menurut Dr. Shane J. Lopez ini, harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif. Nah, ini. Dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Kenapa? Karena dia punya harapan. Harapan apa? Harapan untuk hidup lebih lama lagi. Nah, itu. Yang ketiga, harapan dapat membuat hidup lebih panjang. Nah, Dr. Shane ini menjelaskan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Ini. Ya. Jadi harapan itu, saudaraku yang terkasih, akan membantu orang atau membantu kita lebih bersemangat. Untuk apa? Untuk menjalani hidup kita. Meskipun kondisi kesehatan kita dalam keadaan sakit parah. Kenapa? Karena kita punya harapan. Nah, saudara, kalau kita lihat apa itu pengharapan? Nah, pengharapan terbentuk dari kata dasar harap, saudara. Kata harap ini dalam Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan atau diartikan sebagai mohon, minta, keinginan, supaya apa? Supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, jadi di sini saudara terkasih, makna dari arti pengharapan adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Nah, pribadi itu siapa, saudara? Pribadi itu biasanya bisa kepada sesama kita manusia dan terlebih kepada Tuhan. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, saudara terkasih, bagaimana Rasul Petrus juga mengingatkan, menasihati, menguatkan jemaat mula-mula bahwa mereka sebagai orang Kristen, jemaat mula-mula, harus juga memiliki pengharapan yang benar akan Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya saudara yang terkasih, bagi kita, bagaimana kita dapat bertekun di dalam pengharapan? Sama seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula. Karena apa, saudara? Karena tantangan yang mereka hadapi banyak besar. Tantangan dari ajaran-ajaran gnostik, tantangan dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi mereka, banyak hal, saudara, yang dihadapi oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Sehingga Rasul Petrus menasihati, menguatkan jemaat mula-mula. Supaya apa? Supaya lewat suratnya, supaya mereka bertekun di dalam pengharapan. Nah, lalu saudara, bagi kita, sebagai orang Kristen saat ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bertekun di dalam pengharapan itu? Apakah pengharapan kita selama ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah pengharapan kita ini sudah betul-betul kita letakkan kepada Tuhan? Nah, di sini saudara, dalam khotbah ini saya akan bagikan ada beberapa poin supaya kita bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, saudara yang terkasih, pengharapan itu
menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat bertekun dalam pengharapan? Kita harus menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Lihat ada di dalam ayat yang ketiga. Rasul Petrus dalam ayat yang ketiga itu saudara terkasih, hendak menegaskan bahwa karya keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah karya yang menimbulkan pujian kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab kapasitas sebagai pewaris yang diberikan Tuhan kepada kita, orang yang percaya, sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, di sini saudara terkasih harus kita pahami bahwa ketika saya memiliki pengharapan, maka pengharapan saya itu harus melahirkan pujian, syukur kepada Tuhan. Nah, mengapa kita perlu menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan? Jemaat ini kasih Tuhan Yesus. Sebab kita diciptakan dan diperintahkan untuk memuji Tuhan. Itu perintah Tuhan bagi kita. Kita diciptakan, dijadikan oleh Allah untuk memuji Dia, menyembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan karena apa saudara? Karena bagaimana kita merasakan kasih-Nya yang begitu kekal, yang selalu baru setiap hari. Sehingga kita merasakan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, kita memuji Tuhan karena apa? Karena ada kuasa dalam pujian. Dan lewat pujian mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan. Ini bagian kita saudara. Mazmur 43 ayat 5. Saya akan bacakan. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku ini bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jelas saudara. Bahwa pemazmur juga saudara, dalam kehidupannya itu mengalami banyak hal. Tapi tekanan itu, persoalan itu, pergumulan itu tidak menyurutkan, menghilangkan pengharapannya kepada Tuhan Allah. Malahan dia menaikkan pujian, syukurnya kepada Allah. Nah, pujian dan syukur ini saudara, yang menimbulkan sebuah kekuatan yang besar. Melahirkan kekuatan yang besar. Sehingga pemazmur dapat tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Lewat pujian itu, kita senantiasa mendapatkan, memperoleh ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bertekun dalam pengharapan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap mengerjakan keselamatan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks yang kita baca tadi. Bagaimana Rasul Petrus berbicara mengenai hidup yang penuh pengharapan ini. Di sepanjang suratnya. Kalau kita lihat dalam surat Petrus ini. 1 Petrus 1 ayat 13. Ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat 5. Ayat yang ke-16. Bagaimana pengharapan ini mengacu kepada objek dari pengharapan itu sendiri. Yaitu bagian atau warisan yang tidak dapat binasa. Nah jadi saudara terkasih, pengharapan itu warisan yang tidak dapat binasa. Tidak ada orang siapapun yang dapat membinasakan pengharapan itu. Kalau pengharapan itu kita letakkan kepada Tuhan. Bagian yang tidak dapat binasa yang akan kita terima ketika Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Nah, maka oleh sebab itu saudara terkasih, kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam pengharapan itu. Jangan hidup di luar pengharapan. Bahkan jangan hidup tanpa pengharapan. Kita harus hidup dalam pengharapan itu. Sebab apa? Sebab Kristus Yesus itu sendiri adalah hidup itu. Makanya mengapa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita datang kepada kehidupan di dalam Dia.
Karena di luar Tuhan, tidak ada kehidupan itu, saudara. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa, saudara. Itu makanya mengapa kita harus bangga menjadi seorang Kristen. Nah, saudara, kita kasih pengharapan itu mendorong kita untuk selalu mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sebagai orang Kristen itu, ketika pengharapan itu ada dalam hidup kita, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jangan keselamatan itu kita pendam. Ingat, ketika ada seorang hamba yang diberikan 1 talenta, dia menggerutu kepada tuannya. Dia timbun talenta itu. Dia tidak kerjakan talenta itu. Ketika tuannya datang, tuannya marah, lalu menghukum dia. Nah, begitu juga saudara kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan kepada Tuhan keselamatan, maka keselamatan itu harus kita kerjakan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Buah-buah roh, buah-buah yang baik. Kerjakan keselamatan itu. Disitulah saudara, pengharapan itu mendorong kita untuk selalu mengerjakan keselamatan. Dengan ketaatan yang konsisten dan yang berkelanjutan kontinu. Menjaga pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Ini saudara. Bagaimana ketika kita mengerjakan keselamatan itu, maka ketaatan itu akan terpancar dari dalam kehidupan kita. Kita akan selalu taat untuk apa? Untuk mau mengerjakan keselamatan itu dengan pengharapan. Ini saudara terkasih. Yang ketiga, bagaimana kita bertekun dalam pengharapan? Memakai akal budi dan waspada melihat fakta atau realita kehidupan kita. Ini saudara. Di dalam ayat yang 13 tadi yang kita baca. Nah, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melihat Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Dia kirim surat kepada jemaat mula-mula. Supaya apa, saudara? Supaya mereka itu tekun dalam pengharapan. Bagaimana mereka bertekun dengan pengharapan? Mereka harus menyiapkan akal budi mereka. Bagaimana memakai akal budi itu, saudara? Nah, Rasul Petrus mengatakan, saudara, di mana jemaat mula-mula harus tekun di dalam mendalami Alkitab atau firman Tuhan. Karena akal budi itu, hikmat Tuhan itu diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita tekun di dalam mendalami Alkitab atau firman Tuhan. Bagaimana kita saudara kasih dapat mengerti pengharapan dan dapat bertekun dalam pengharapan kalau kita sendiri tidak pernah baca Alkitab? Hanya hari Minggu sekali seminggu kita ke gereja, itu pun hanya pas sama Tuhan khotbah. Bukan seperti itu saudara terkasih. Justru kita pakai akal budi kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita tekun mendalami Alkitab firman Tuhan. Secara pribadi saudara. Sekarang banyak saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, sebenarnya kita harus bersyukur, saudara. Memang pandemi ini menimbulkan ada suatu bentuk kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita. Karena banyak yang meninggal. Tetapi saudara, sadarkah kita, saudara? Bahwa di tengah-tengah pandemi ini, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Lewat apa? Lewat media sosial. Kita lihat sekarang di YouTube, ada banyak kristuber, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, yang setiap hari, setiap saat memberitakan firman Tuhan. Kalau dulu saudara, sebelum zaman pandemi, pemberitaan firman Tuhan hanya terbatas di gedung, dalam gereja. Pada saat situasional. Tapi sekarang saudara, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa saudara? Bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu semakin tersebar saudara. Bagaimana dengan kita saudara? Kita diminta tekun di dalam mendalami firman Tuhan. Kolose 1 ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit,
yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini saudara terkasih. Bagaimana Paulus juga menasihati jemaat di Kolose supaya mereka bertekun dalam apa? Dalam iman, teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan apa? Pengharapan Tuhan? No, tidak. Pengharapan Injil, saudara. Nah, di sini saudara terkasih, kita juga diminta waspada dari segala penyesatan dan dosa-dosa yang menggoda hidup kita. Selain kita diberikan akal budi oleh Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk waspada. Melihat fakta, realita yang ada sekarang ini, saudara terkasih. Bagaimana ada banyak juga pengajar-pengajar sesat. Ajaran-ajaran yang salah. Ajaran-ajaran yang sesat. Yang membuat kita di luar pengharapan Injil sebenarnya, saudara. Makanya Rasul Petrus juga menasihati jemaat mula-mula. Awas, waspada. Lihat di sekelilingmu. Kembali kepada pengharapan Injil yang benar. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau pengharapan kita dialihkan pada pengharapan yang lain yang di luar Injil Kristus. Saya tekankan, saudara. Jangan mau, saudara. Kalau dalam kekristenan itu ada namanya saksi-saksi Yehova. Ya. Apalagi sekarang sudah masuk yang dari luar itu, saya lupa apa namanya itu. Ya. Memakai nama gereja, Alkitab. Tapi yang diberitakan Injil yang lain. Yesus yang lain. Nah, ini kita harus waspada, saudara. Kalau kita tekun di dalam mempelajari dengan benar Alkitab firman Tuhan ini, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa disesatkan, saudara. Karena apa? Kita sudah waspada, kita tahu. Oh, enggak seperti itu. Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan begini, salah kamu. Ini saudaraku kasih. Jadi janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser dengan alasan apapun. Enggak boleh, saudara. Bahkan karena alasan ekonomi pun enggak boleh. Jabatan enggak boleh. Apapun, saudara. Yang ditawarkan dunia yang hendak menggeser pengharapan kita akan Injil Kristus, akan Tuhan. Jangan, saudara. Karena pengharapan itu palsu. Tapi pengharapan dalam Injil Kristus, pengharapan akan Tuhan Yesus, itu kekal, saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali pengharapan kita tujukan kepada Injil Kristus, maka kita jaga pengharapan kita pada Injilnya. Untuk apa? Selama-lamanya. Sampai Yesus panggil kita, saudara. Pertahankan itu, saudara. Itu warisan kekal dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara kasih. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, Rasul Petrus menasihatkan kepada jemaat mula-mula untuk meletakkan pengharapannya, jemaat mula-mula kita di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut dan murid Yesus, harus memiliki ketekunan iman. Harus, saudara. Karena tanpa kita memiliki ketekunan iman, bagaimana kita dapat bisa memahami, mengenal Tuhan lebih dalam, saudara? Bagaimana kita dapat meresponi setiap karya dan kuasa Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki ketekunan iman, saudara? Karena apa, saudara? Karena ketekunan iman itu akan menghasilkan kualitas rohani yang bertumbuh. Kalau iman kita semakin tekun, maka ketekunan iman kita itu akan menghasilkan kualitas rohani yang bertumbuh. Tidak ada alasan, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang terkasih, pendeta datang kunjungan ke rumah kita baru kita datang ke gereja. Tidak ada itu. Kalau kita tekun dalam iman, maka ketekunan kita menghasilkan kualitas rohani yang bertumbuh. Mau angin puting beliung datang, mau hujan deras, aku mau datang kepada Tuhan.
Aku mau beribadah kepada Tuhan. Mau itu datang pergumulan yang berat, aku mau datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Itu saudaraku terkasih. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sebagai orang Kristen harus memiliki pengharapan yang penuh. Jangan setengah-setengah, saudara. Penuh. Ibaratnya itu kalau kita gelas, kita tuang air terus sampai dia penuh, saudara. Bahkan sampai dia meluber. Itu saudara pengharapan itu. Jadi kalau kita memiliki pengharapan, maka pengharapan kita harus penuh. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Jangan menjadi orang Kristen yang tobat kumat. Napas, Natal Paskah. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada guna, saudara. Saya katakan, tidak ada gunanya kita menjadi seorang Kristen, pengikut dan murid Yesus, kalau kita menjadi orang Kristen setengah-setengah. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak dingin, kalau kamu tidak panas, kalau kamu suam-suam kuku, aku akan muntahkan kamu. Hati-hati, saudara. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, miliki pengharapan yang penuh dalam Tuhan. Yang tetap, yang tidak akan terobang-ambingkan oleh apapun. Melainkan kita tetap kuat dan teguh. Sehingga pengharapan kita itu, saudaraku yang terkasih, akan membuat kita semangat. Ada kuasa, saudara. Dan kita tetap tinggal dalam Tuhan. Dan berbuat dalam Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Shalom. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau ya Bapa. Atas firman-Mu yang sudah Engkau pendengarkan bagi kami. Bagaimana kami Tuhan bertekun dalam pengharapan. Kami mau Tuhan bertekun dalam membaca firman-Mu. Bertekun dalam iman kami. Tidak mau digeser dari pengharapan kami akan Engkau Tuhan. Kami memakai akal budi kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mampukan kami ya Bapa. Kuatkan kami. Untuk kami dapat selalu hidup dalam pengharapan-Mu. Mengerjakan keselamatan kami. Menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Dan kami tetap teguh dalam iman dan pengharapan kami akan Engkau. Yang tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh apapun. Dan menjadikan kami memiliki kualitas rohani yang semakin bertumbuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan GMI Bethlehem. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Rumah tangga mereka. Anak-anak bahkan cucu-cucu mereka Bapak. Berkati. Jadikan Tuhan jemaat-Mu, jemaat GMI Bethlehem, menjadi jemaat yang militan. Jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Berkati para majelis, istimewa Tuhan, para pengerja, dan hamba-Mu Tuhan pimpinan jemaat, Bapak Pendeta Sadikin Gunawan. Di dalam mereka melayani Tuhan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Tambahkan sukacita, kesehatan dan damai sejahtera kepada mereka. Supaya mereka Tuhan dapat semakin lebih lagi untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Supaya kami senantiasa layak dan benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan di nama Tuhan kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Tuhan, kita bersyukur kita boleh dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Jemaat tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pembimas Kristen Provinsi Sumatera Selatan kita. Biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh memberikan kekuatan dan semangat kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita yakin ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kerohanian kita dapat bertumbuh dan kita dapat hidup mengatasi situasi badai apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap ibadah-ibadah online kita, jemaat juga dapat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu Jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh informasi tentang ibadah kita, kegiatan kelas meeting, dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat melihat di media-media sosial yang ada di GMI Bethlehem. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang diambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita satu kali, dan kemudian kita boleh mengulanginya secara bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh terus meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap jemaat tetap diberkati Tuhan
dan selamat hari Minggu. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.